Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita masuki pelajaran sirah. Tarikh. Sirah sama tarikh sama sebenarnya. Baik. Sampai mana kita? Sampai mana kita? Sampai 12. Baik. Oh, ini udah ini. Ini kan udah. Sekarang nomor 13. Kam umruhu sallallahu alaihi wasallam yauma bu'itha wa ilaman bu'itha. Berapa usia Nabi ketika diutus dan kepada siapa Nabi diutus? Nah, ini sudah kita semua sudah tahu. Berapa Nabi sallallahu alaihi wasallam usianya ketika beliau menjadi nabi? 80. Berapa? 80? 80? Pinter. Yang lain diam aja. Berapa usia Nabi ketika beliau diangkat menjadi seorang nabi? 40? 40? 40? Benar atau salah? Salah. Jadi berapa? 80. Nabi ketika wafat usianya berapa? 63 tahun. Jadi Nabi wafat dulu 63 tahun. Baru usia 80 di dalam tanah baru jadi Nabi gitu. Berapa usia Nabi ketika beliau menjadi Nabi? 30. Baik. Apa salah satu senjata, nama senjata game Mobile Legend? Alah, pura-pura. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang nabi dan rasul ketika usia beliau sudah 40 tahun. Dan beliau diutus untuk siapa? Untuk siapa? Untuk siapa? Seluruh umat. Untuk siapa? Seluruh umat. Untuk siapa? Benar. Untuk seluruh umat. Baik. Semua nabi-nabi yang lain dia diutus untuk siapa? Kaumnya sendiri. Misalnya ini Yaman. Ini Mesir. Tom. Ini apa? 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 Syam. Antum, ini apa? Hah? Kok nggak tahu? Antum, ini apa? Kota Yaman. Ini apa? Antum, yang belakang, ini apa? Arab. Arab apa ini? Ini Arab juga, ini Arab juga. Arab apa ini? Halah. Ini papan tulis. Baik, ini Saudi, Arab Saudi. Ini Arab Saudi. Syam di mana? Syam di atas. Ini Syam. Syam ini ada Yordan, ada Palestina, ada Suriah, apa satu lagi, ada 4 negara itu yang ini merupakan wilayah Syam di zaman dahulu. Ya, Yerusalem ini di Palestina. Ya, ada 4 negara sekarang yang dulu namanya Syam. Dulu namanya ini wilayah Syam.
sedangkan di sini wilayah Hijaz. Hijaz. Ini Yaman, di sini Mesir. Taib. Ini bagian sini di bagian sini ini Uni Emirat Arab, Qatar. Kemudian di sini Irak sama Iran. Terus di sini India, Cina, ini Indonesia. Taib. Sudah. Nabi-nabi, dan inilah di mana Bani Israel. Bani Israel tinggalnya di sini. Di wilayah inilah Bani Israel. Semua para nabi itu diutus untuk kaumnya. Nabi Isa, beliau diutus di daerah Palestina. Untuk siapa? Untuk orang Bani Israel. Nabi Musa juga di daerah sini. Untuk siapa? Bani Israel. Bani Israel juga meliputin ini. Juga berkuasa mereka juga tinggal di sini. Bani Israel. Bani Israel. Dan para nabi-nabi lain umumnya diutus di wilayah Syam. Hingga akhirnya Nabi Muhammad yang berasal dari Makkah diutus untuk siapa? Untuk semuanya. Nabi Muhammad diutus untuk semuanya. Taib, paham? Paham. Paham? Paham. Taib, kita lanjut. Man awwalu ma budi'a bihi minal wahyi. Apa yang pertama sekali yang dimulai dari kewahyuan? Apa yang pertama sekali wahyu? Apa yang pertama sekali yang didapati oleh Nabi sebelum beliau menjadi seorang Nabi? Awwalu ma budi'a bihi minal wahyi ru'yan salihan, ru'ya salihatan. Yang pertama sekali wahyu, yang pertama sekali yang diketahui oleh Nabi itu adalah mimpi yang baik. Jadi sebelum beliau mendapatkan bertemu dengan malaikat Jibril di Gua Hira, beliau mimpi dulu. Apa yang beliau lihat di dalam mimpi? Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithlu falakis subhi. Tidaklah beliau bermimpi melainkan dalam mimpi beliau itu beliau selalu melihat falakus subhi, cahaya subuh. Beliau selalu melihat seperti cahaya subuh, terang benderang. Artinya apa? Yang pertama gelap, kemudian tiba-tiba muncul cahaya menjadi terang benderang. Maknanya ini apa? Maknanya dengan datangnya beliau membawa penerangan kepada zaman yang penuh dengan kegelapan. Kaifa halu halihi qabla al-wahyi wa ma awwalu ma unzila alaih. Bagaimana kondisi beliau sebelum mendapatkan wahyu? Wa ma awwalu ma unzila alaih, dan apa yang pertama sekali diturunkan kepada beliau? Kana sallallahu alaihi wasallam yata'abbad fi ghari Hira layali dawatin al-adad wa yatazawwadu lidzalik dawatil adad thumma yarji'u ila Khadijah yatazawwadu limithliha hatta ja'ahul haq wa huwa fi ghari Hira. Gimana kondisi Nabi tatkala beliau mendapatkan sebelum beliau menjadi wahyu, sebelum beliau mendapatkan wahyu, sebelum beliau menjadi nabi? Jadi ini gambar apa? Ka'bah, pinter. Memang Ustaz mau gambar Ka'bah, cuman belum selesai. Ya, gambar Ka'bah. Taib. Dah, bayangkanlah ini Ka'bah. Taib. Di sini ada gunung. Dan di sini ada gua kecil. Di gua kecil ini
Jika dilihat, ini kelihatan Ka'bah semua. Kelihatan kota, kelihatan Ka'bah, kelihatan kota Mekah. Untuk memasuki ini harus melewati atau memanjat gunungnya, gunung-gunung terjal. Ini namanya Gua Hira. Gua Hira. Nah, bagaimana kondisi Nabi tatkala beliau mendapatkan wahyu? Beliau itu tidak suka dengan orang-orang kafir Quraisy. Karena ngapain mereka? Mereka di tiap malam mereka minum-minuman, mereka bernyanyi-nyanyi, mereka menari, mereka mabuk-mabukan. Akhirnya beliau sering bertahanus. Apa itu bertahanus? Berdiam diri. Ya, berdiam diri, muhasabah, memperhatikan diri, ya, ingin mentadabburi alam semesta ini. Beliau pergi dari rumahnya di daerah Mekah, pergi memanjat gunung sampai ke Gua Hira. Sampai ke Gua Hira. Disinilah beliau berdiam beberapa hari. Beliau suruh istrinya untuk mempersiapkan bekal, karena beliau nggak turun-turun. Dipersiapkanlah bekal sama Khadijah, kemudian beliau berangkat. Setelah habis, beliau balik lagi, kemudian minta bekal lagi, kemudian beliau berangkat lagi. Ya, ini dilakukan oleh beliau menjelang beliau menjadi seorang nabi. Menjelang beliau menjadi seorang nabi. Kenapa beliau kemari tadi? Karena beliau tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, dan beliau sering bermimpi. Ma'awalu nuzila alaihi minal Qur'an. Apa yang diturunkan, surah apa yang diturunkan pertama sekali, ayat berapa yang diturunkan pertama sekali? Awalu manuzila alaihi al-Qur'an iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq ila qawlihi ma lam ya'lam thumma fataral wahyu. Yang diturunkan pertama sekali adalah surah Al-Alaq, yaitu iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq sampai selesai. Ya, sampai selesai. Jadi tatkala beliau berada di Gua Hira, ketika beliau berada di sini, tiba-tiba muncul malaikat Jibril. Beliau dekap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau dekap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disuruh baca, Iqra. Nabi bilang, "Mana Nabi qari? Saya nggak bisa baca." Malaikat Jibril lagi bilang, Iqra. "Mana Nabi qari? Iqra. Mana Nabi qari? Saya nggak bisa baca, saya nggak bisa baca," katanya. Akhirnya Jibril pun mengatakan, membaca surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat 5. Sampai ayat 5. Setelah itu Jibril pun menghilang dan Nabi pun pergi pulang. Nabi pergi pulang. Ya. Sampai pulang diceritakan sama Khadijah. Ya, diceritakan sama Khadijah. Nabi SAW takut ini. Siapa itu? Orang yang nggak kenal tiba-tiba menyuruh beliau baca. Apa kata Khadijah? Wah, ini harus kita tanya sama paman saya. Khadijah punya paman namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Siapa ini? Dia orang Nasrani. Dia orang Nasrani. Orang Nasrani, tapi Nasrani yang tidak berbuat syirik. Nasrani yang masih bersih. Ya, agama Nasrani sebelumnya agama yang mereka mengikuti siapa? Nabi Isa alaihissalam. Belum berbuat syirik. Dan dia orang alim. Nabi SAW di rumahnya bersama Khadijah, mereka pergi ke tempat pamannya Waraqah bin Naufal untuk bertanya. Akhirnya mereka berangkat. Diceritakanlah, wahai pamanku, ini suamiku mengalami kejadian-kejadian begini. Nabi ceritakan tentang kejadian di Gua Hira. Diceritakan tentang kejadian di Gua Hira. Apa kata Waraqah bin Naufal? Waraqah bin Naufal bilang, yang datang kepadamu itu adalah namus. Ya, yang datang kepadamu itu adalah namus. Siapa ini namus? Namus itu di dalam bahasa mereka di zaman dahulu, namus ini artinya malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Waraqah bilang, yang datang itu namus, dan ini datang kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya.
Waraqah Namus selalu datang kepada para nabi. Jadi Waraqah dia sudah tahu ini orang bakalan jadi nabi nanti. Ya, orang ini bakalan jadi nabi. Ya, dengan turunnya surah ini sebenarnya beliau sudah menjadi seorang nabi. Ya, dengan turunnya surah Al-Alaq tadi, beliau sudah menjadi nabi. Dan Waraqah tahu bahwasanya setiap nabi itu dia pasti akan ditentang oleh kaumnya. Maka apa kata Waraqah? Waraqah bilang, seandainya Waraqah ini sudah tua dia. Waraqah bilang, seandainya aku masih hidup tatkala engkau diusir oleh kaummu, maka aku akan membantu dirimu. Seandainya aku masih hidup tatkala engkau diusir oleh kaummu, aku akan membantu dirimu. Nabi nanya, apakah aku akan diusir? Waraqah bin Nawfal bilang, semua para nabi itu akan diusir oleh kaumnya. Itu akan diusir oleh kaumnya. Dan benar terjadi, nabi memang tidak disukai dan diusir dari negaranya, dari kampungnya. Baik. Nah, setelah kejadian ini, karena dia dikatakan oleh Waraqah, kamu akan menjadi seorang nabi. Setelah kejadian ini, thumma fataral wahyu. Wahyu nggak turun-turun lagi. Wahyu nggak turun lagi. Sementara Nabi sudah dikatakan oleh Waraqah, kamu akan jadi nabi nanti. Tapi wahyu nggak turun lagi, cuman sekali tok. Ya, setelah itu nggak ada turun-turun lagi sampai beberapa hari. Jadi Nabi juga merasa sedih. Ini benar nggak saya menjadi seorang nabi atau gimana? Ya, wahyu tidak turun. Kam kanat fatrah al-wahyu wa ma awwalu ma nuzila alaihi ba'da fatratihi. Berapa lama masa fatrah wahyu tidak turun, dan apa yang pertama sekali turun setelah fatrah? Ya, berapa lama wahyu tidak turun dan apa yang turun setelah fatrah? Kanat fatratul wahyi 3 sinin fi ma dzakarahu Ibnu Ishaq wa awwalu ma nuzila ba'dahu ya ayyuhal muddatsir thumma fatihatul kitab thumma hamiyal wahyi wa tataba. Wahyu enggak turun. Setelah kejadian ini wahyu tidak turun. Berapa lama? Wahyu tidak turun selama 3 tahun. Selama 3 tahun wahyu nggak turun lagi. Jadi setelah surah Iqra tadi nggak turun-turun lagi. Jadi Nabi ini merasa gelisah ini. Benar nggak saya seorang nabi? Benar nggak saya seorang nabi? Karena wahyu nggak turun-turun. Ya. Sementara Waraqah bin Nawfal mengatakan kamu akan jadi nabi nanti ini. Karena yang biasanya datang ke kamu itu datang kepada nabi-nabi sebelumnya, yaitu Namus. Akhirnya 3 tahun menanti, ternyata wahyu nggak turun-turun. Hingga akhirnya turunlah wahyu surah Al-Muddatsir. Ya, surah Al-Muddatsir. Turun wahyu surah Al-Muddatsir. Nah, setelah itu baru terus turun-turun wahyu-wahyu yang lain. Terus ayat-ayat yang lain. Naam. Baik. Paham sampai di sini? Paham? Baik. Nanti kalau misalnya Ustaz ceritakan sejarah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu sampai Nabi mendapatkan wahyu yang kedua. Jadi antum bisa ceritakan mulai dari Nabi dari Gua Hira, kemudian menemui Khadijah, kemudian menemui Waraqah bin Nawfal, kemudian setelah itu wahyu enggak turun-turun hingga akhirnya turun surah Al-Muddatsir. Paham? Kita lanjut. Man awwalu mu'min bi risalatihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah turun ayat ini, siapa yang pertama kali beriman dengan risalah Nabi? Setelah turun ayat ya ayyuhal muddatsir. Apa itu ayat ya al muddatsir? Wahai orang-orang yang berselimut. Jadi Nabi SAW menggigil ketakutan ketika bertemu dengan Jibril. Jibril datang lagi, akhirnya Nabi ketakutan. Nabi pulang ke rumah Khadijah dan Nabi mengatakan kepada Khadijah, dasiruni, selimuti aku, katanya. Nabi ketakutan. Akhirnya diselimutin oleh Khadijah. Setelah itu Jibril datang lagi, kemudian membacakan firman Allah, ya ayyuhal muddatsir. Tapi Khadijah nggak nampak. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, kum fa'andzir, bangkit dan berilah peringatan kepada orang. Jadi selama 3 tahun beliau sudah menjadi nabi, tapi belum menjadi rasul.
Ya, belum menjadi rasul. Beliau sudah menjadi nabi. Jadi nabinya itu dengan ditandai surah apa? Diturunkan surah Al-Alaq. Selama 3 tahun beliau menjadi nabi, tapi belum menjadi rasul. Kapan menjadi rasul? Ketika Allah sudah turunkan surah Al-Muddatsir, yaitu Allah suruh untuk berdakwah. Ya, Allah suruh untuk berdakwah. Qum fa'anzir, bangkit. Fa'anzir, dakwahi umat, beri peringatan kepada mereka. Barulah di situ beliau bangkit untuk mendakwahi orang-orang. Barulah di sini beliau menjadi seorang rasul, nabi dan rasul. Taib. Nah, ketika beliau mulai mendakwahkan, apa yang beliau lakukan pertama kali? Dakwahnya pelan-pelan. Beliau nggak terang-terangan. Dakwahnya pelan-pelan. Siapa yang beliau dakwahkan? Yang beliau dakwahkan pertama kali itu adalah awwalu man amana bihi an-nisa Khadijah. Istrinya beliau dakwahkan dulu. Ya. Saya diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahkan agama ini. Khadijah, maka dia beriman. Dari kalangan perempuan, yang pertama sekali beriman adalah Khadijah. Khadijah. Ini dari kalangan perempuan. Kalau dari kalangan laki-laki, wa minarijali syuyukh, dari kalangan laki-laki yang sudah tua, yang pertama sekali beriman kepada beliau siapa? Waraqah bin Naufal ini. Karena pas dia jadi nabi, dia sudah mendatangi Waraqah, dan Waraqah sudah apa? Beriman. Katanya, kalau seandainya aku hidup ketika engkau dikeluarkan, diusir dari kampungmu, aku akan membantu engkau. Jadi dia sudah beriman kepada nabi. Nah, ini dari kalangan orang laki-laki yang sudah tua. Wa minal muktahilina Abu Bakar As-Siddiq, dan dari kawan-kawannya, ya, dari kawan-kawannya itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya, Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian wa minas sibyan Ali bin Abi Thalib, dari kalangan anak kecil yang beriman dengan Nabi, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, dari kalangan anak kecil, Ali bin Abi Thalib. Kemudian wa minal mawali Zaid bin Harithah, dari kalangan budak Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah, yang dari kalangan budak. Wa mina ar-riqa Bilal, dari kalangan budak yang sudah dibebaskan, ya, dari kalangan budak yang belum dibebaskan, Bilal. Kalau Zaid bin Harisah ini namanya mawali, maula. Maula itu artinya budak yang sudah dibebaskan, namanya maula. Tapi kalau budak yang belum dibebaskan, ini namanya masih budak. Dari kalangan budak yang belum dibebaskan, ini Bilal. Makanya ketika dia masuk Islam, dia disiksa oleh siapa? Majikannya. Ya, majikannya. Dia masuk Islam, disiksa oleh majikannya. Jangan ikutin si Muhammad, katanya. Jangan ikutin si Muhammad. Akhirnya diapain dia? Diletak di tengah padang pasir, beliau ditidurkan, kemudian diletak batu yang besar di atas badannya, dan beliau kena terik matahari. Siapa yang membebaskan Bilal? Abu Bakar. Ketika Abu Bakar lewat, Abu Bakar melihat Bilal yang sedang diletakkan di padang pasir yang luas, kemudian diletakkan batu. Akhirnya Abu Bakar pun membayar Bilal ini, diberikannya dibelinya lah Bilal ini kepada majikannya. Bilal bebas, akhirnya Bilal nyatu ke barisan kaum muslimin. Wa amana bidawati Abi Bakar Utsman bin Affan wa Abdurrahman bin Auf wa Sa'ad bin Sa'id wa Abu Ubaidah bin Jarrah wa ghairuhum. Nabi SAW mendakwahkan Abu Bakar. Abu Bakar juga berdakwah, menyampaikan, ini loh ada nabi baru, namanya Muhammad. Akhirnya yang ikut kepada Abu Bakar siapa? Di antaranya Utsman, kemudian Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, kemudian Sa'id, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, dan yang lainnya. Maka orang-orang ini dikenal sebagai orang-orang pertama yang masuk ke dalam Islam. Ini dakwahnya kapan?
pas dakwahnya secara sembunyi. Dakwahnya dakwah face to face. Ya, dakwah apa bahasa kitanya? Dari mulut ke mulut. Ya, dari mulut ke mulut. Enggak terang-terangan. Ya, enggak ngomong di hadapan orang. Artinya enggak ceramah di hadapan orang, tapi dakwahnya dakwah face to face. Baik. Yang berikutnya, kaifa kana awalu da'wati ilal Islam? Bagaimana dakwah pertama di dalam Islam kepada Islam? Bagaimana awal-awal dakwah untuk mendakwahkan Islam? Kanat da'watu awalan sirran nahwa thalathi sinin. Dakwah yang pertama sekali dilakukan itu adalah dengan cara rahasia. Selama berapa tahun? Selama 3 tahun. Jadi ini usia Nabi 40 tahun. Dia menjadi seorang Nabi. Wahyu terputus sampai usia Nabi berapa? 43 tahun. Barulah di sini muncul lagi wahyu. Barulah beliau berdakwah. Ya, barulah beliau berdakwah. Tapi dakwahnya secara apa? Sir, secara rahasia. Sampai berapa lama? 3 tahun. 3 tahun. Ketika usia beliau sudah 46 tahun, barulah beliau berdakwah secara terang-terangan. Beliau berdakwah secara terang-terangan. Tsumma umira bis-sada'i biha jahran. Beliau berdakwah secara terang-terangan. Baik, mafhum? Paham? Baik. Baik. Berapa menit lagi waktunya? 5 menit lagi. 6 menit lagi. Baik, tutup bukunya. Baik, tutup bukunya. Antum? Nah. Baik. Tum. Siapa nama paman Khadijah? Aduh, lupa. Siapa lah tadi itu? Apa? Barokoh. Hamko, Barkoh, Warkop, Warokoh. Warokoh apa ini? Warokoh apa? Warokoh bin? Bilang sama kawan yang sedang ditelepon itu, agak kuat suaranya sedikit, bilang. Waraqah bin Nawfal. Tayyib. Antum? Kapan? Kapan kita pulang? 5 menit lagi. Tayyib. Berapa lama Nabi SAW tidak mendapatkan wahyu? 3 tahun. Tum. Gimana kabar antum? Baik. Baik. Nabi SAW mendapatkan wahyu saat usia beliau 40 tahun. Kemudian beliau mendatangi Waraqah dan Waraqah mengatakan ini adalah ini yang pernah datang kepada nabi-nabi sebelumnya. Apakah arti ini tadi? Siapakah yang disebut oleh Waraqah? Dengan nama apakah yang disebut oleh Waraqah? Namu sahih. Baik.
Gak usah antum lah, kasihan Ustaz. Antum? Ya. Antum? Siapa yang pertama sekali masuk Islam dari kalangan anak kecil? Gak usah antum. Siapa yang pertama sekali masuk Islam dari kalangan anak kecil? Umar bin Hah? Siapa? Umar bin? Gak dengar suara antum. Apa katanya? Umar bin Khattab. Betul. Siapa yang pertama sekali masuk Islam dari anak kecil? Ali bin Abi Thalib. Antum? Ini nggak apa-apa, kan suka-suka hati Ustaz. Siapa yang pertama sekali masuk Islam dari kalangan orang tua? Waraqah bin Nawfal. Tom. Siapa yang pertama sekali masuk Islam dari kalangan wanita? Khadijah. Antum? Mau ditanya kan? Ceritakan dari sejak mulai mendapatkan wahyu sampai beliau mendakwahi pelan-pelan. Ya, ceritakan. Ya. Ya. Terus? Terus? Udah? Udah? Apa tadi yang antum bilang? Saya nggak dengar. Antum dengar nggak? Nah, yang lain aja kawan-kawan nggak dengar. Mana ini? Kita suruh ulangin lagi ya. Saya ulangin lagi. Yang kuat suaranya. Yang kuat suaranya. Nabi Muhammad melakukan perjalanan untuk Gunung Isra untuk bertasbih. Kuatlah suaranya. Untuk bertasbih dari orang Quraisy di Ka'bah. Setelah itu Gini. Antum di sini, berdirinya di depan. Sini. Sini. Ngadap ke sana. Ya, sini. Sini ngadap ke sana. Ngadap ke sana. Nabi Muhammad melakukan perjalanan ke Gunung Isra. Sana, jangan ke Ustadz. Sana ngadapnya. Nabi Muhammad melakukan perjalanan ke Gunung Isra untuk mencari orang Quraisy untuk tasbih. Kita cukupkan. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.